Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Andi Wibowo akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaannya saja. Selanjutnya, apa itu kaidah kebahasaan? Apakah kalian masih ingat? Kaidah kebahasaan itu dibagi menjadi dua kata, kaidah dan kebahasaan. Yang pertama, kaidah bisa dikatakan sebuah aturan. Lalu kebahasaan berkaitan dengan bahasa. Jadi secara tidak langsung, kaidah kebahasaan itu sebuah aturan yang berkaitan dengan sebuah bahasa atau dengan bahasa. Lanjutnya, apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada pilihan kata, ada penggunaan tanda baca, ada kata depan, ada huruf kapital, lalu dan keefektifan kalimat. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, pilihan kata. Pilihan kata ini dalam sebuah teks laporan hasil observasi harus menggunakan pilihan kata yang formal atau yang mudah dipahami, karena pada hakikatnya teks laporan hasil observasi itu memberikan sebuah pengetahuan pada pembaca. Jadi penulis teks laporan hasil observasi harus menggunakan pilihan kata yang tepat untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Lalu yang kedua, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca ini bisa meliputi tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, dan sebagainya. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil observasi, di dalam sebuah paragraf pasti ada tanda baca. Penggunaan tanda baca ini sangat penting karena apa? Ketika salah menggunakan penggunaan tanda baca, maka makna dari kalimat di dalam teks laporan hasil observasi itu tidak tepat atau tidak mudah dipahami, jadi mempersulit pembaca. Lalu yang ketiga, yang itu kata depan. Kata depan apa aja sih? Kata depan ada di, lalu ke, dan dari. Ini yang dimaksud dengan kata depan di, ke, dari. Makanya di dalam teks laporan hasil observasi pasti terdapat kata depan, entah itu kata di, ke, atau dari, seperti itu. Lalu yang keempat. Yang keempat ini adalah huruf kapital. Biasanya penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi penulis teks laporan hasil observasi harus mengetahui penggunaan huruf kapital itu berada di mana saja. Jadi enggak semua huruf atau kalimat atau paragraf itu menggunakan huruf kapital semua. Jadi penulis itu harus cerdas menempatkan huruf kapitalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir, keefektifan kalimat. Yang dimaksud dengan keefektifan kalimat ini ketika sebuah kalimat itu ditulis tetapi maknanya atau arti dari kalimat itu tidak mempunyai arti, maka itu bisa dikatakan tidak efektif. Maka dari itu, sebagai penulis teks laporan hasil observasi harus jeli, harus teliti menggunakan
keefektifan kalimat agar pembaca mudah memahami teks laporan hasil observasi yang dibuatnya, seperti itu. Nah, kesimpulannya pada materi ini yaitu sebuah kaidah kebahasaan tidak bisa dihilangkan ataupun dipisahkan pada teks, salah satunya teks laporan hasil observasi, karena kaidah kebahasaan sudah menjadi kesatuan untuk membuat teks laporan hasil observasi yang mudah dipahami. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih.